kawan-kawan sekalian. Malam ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang menarik, soal Zionisme, anti-Zionisme, dan pasca-Zionisme. Pilihan dari dalam. Sebuah pilihan dari dalam. Ada masalah biasanya kalau orang menilik dari luar, tapi ini menilik dari dalam. Nggak tahu apakah pembicara itu adalah orang Yahudi sendiri atau bukan. Tapi kita akan membicarakan tema itu, dan saya kira tema ini sering sekali kita dengar sebenarnya soal Zionisme, dan itu semakin sering kita dengar menyusul konteks kalau kita melihat konteks politik dan sosial kita di Indonesia misalnya. Soal mengenai Zionisme itu adalah sebenarnya adalah persoalan yang sangat besar. Ya kita tahu lah, ada banyak pengamat yang mengatakan bahwa persoalan besar di umat Islam mengenai radikalisme agama, terorisme dan lain sebagainya itu tidak bisa dipisahkan dari fenomena Zionisme itu sendiri. Jadi ada hubungan yang kental di sana. Bagaimana kemudian gerakan Islam radikal, Islam politik atau Islamisme itu selalu menggunakan tema ini sebagai alat ideologis mereka untuk melakukan gerakan. Bukan hanya mereka, bahkan belakangan Zionisme atau pendirian negara Israel itu dan hubungannya dengan negara-negara Muslim di sekitarnya itu selalu menjadi alasan bagi mereka untuk melakukan gerakan. Dan ada fenomena baru bahwa mereka tidak hanya lagi menunjuk Zionisme atau negara Israel yang ada jauh di sana, tetapi sekarang mereka menggunakan ideologi itu sebagai alat politik untuk menyerang musuh-musuh politik mereka di dalam negeri. Jadi siapapun yang mereka berbeda atau menjadi musuh politik, musuh ideologisnya dianggap sebagai bagian dari gerakan Zionisme secara umum. Dan yang paling mutakhir kita bisa saksikan misalkan di dalam pemilu dan dalam kehidupan kita di Indonesia misalnya, ternyata penggunaan Zionisme atau pendirian negara Israel itu tidak lagi didominasi oleh kalangan Islam radikal misalnya, tapi juga digunakan oleh siapapun, oleh gerakan politik manapun sekarang, itu menggunakan Zionisme dan kemudian dihubungkan dengan kapitalisme dan lain sebagainya itu sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu, dan kita bisa saksikan itu di dalam fenomena politik kita. Jadi persoalan ini besar, tapi saya kira malam ini kita tidak akan membicarakan Zionisme dalam pengertian yang sebagaimana yang dibicarakan. Mudah-mudahan tidak dibicarakan sebagaimana yang biasa kita bicarakan di luar soal umum itu, tapi kita akan bicara. Saya kira kalau kita membaca makalah Masahal, kita akan bicara soal persoalan yang terjadi di dalam Zionisme itu sendiri, soal pro kontra terhadap Zionisme. Kemudian di dalam Zionisme, di dalam mereka yang mendukung gerakan Zionisme itu juga terjadi persoalan dan perdebatan yang terjadi setelah itu. Jadi ini kan gerakan yang dimulai pada abad 19, dan ini awalnya itu sebagai respon terhadap ya kita tahu bersama, respon terhadap fenomena anti-Semitisme yang terjadi di Eropa, yang sangat marak di Eropa pada masa-masa itu. Dan oleh para pendukungnya ini dianggap sebagai solusi untuk meredam antisemitisme dan juga solusi terhadap abnormalitas orang-orang Yahudi yang kita tahu terjadi selama hampir 2000 tahun di dalam apa yang disebut sebagai diaspora itu. Ya tentu saja ini adalah satu solusi, dan banyak orang Yahudi yang tidak sepakat dengan itu. Kita akan membicarakan nanti bagaimana perdebatan mereka yang mendukung gerakan Zionisme dan juga yang menolak atau memberikan alternatif lain terhadap persoalan
Yahudian. Setelah itu berdiri, setelah negara Israel berdiri, kita tahu terjadi perdebatan misalkan soal bagaimana seharusnya bentuk negara Israel itu. Nah, ada yang setuju dengan yang sebagaimana kita lihat sekarang, pendirian satu negara, tapi ada usulan lain mengenai wilayah Palestina, wilayah Israel itu diperintah oleh dua negara saja. Ya, dan kemudian terjadi persoalan ini terus bergulir dan ada dinamika yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu saya kira kita akan membicarakan Zionisme dalam berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya itu, dan bukan Zionisme sebagaimana pandangan umum yang menganggap bahwa Zionisme itu tunggal semata. Jadi ternyata nanti kita akan berdiskusi soal hal-hal lain yang selain yang biasa didiskusikan oleh orang-orang di luar sana. Mudah-mudahan pembicara kita dua orang, ada Ahmad Sahal, sekarang lagi menyelesaikan studi S3 di Pennsylvania University, dan kemudian ada Hamid Basyaib, saya kira juga adalah pengamat tentang Zionisme. Mas Sahal ini sedang mengambil program S3 dan fokus studi soal politik Israel, saya kira. Saya kira Mas Sahal dulu ya untuk mulai. Terima kasih, saya Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sebelum saya kesini, saya ditelepon sama pengurus partai Gerindra. Mereka mau datang karena mereka menyangka kita ini akan mendiskusikan tentang Fadlizon. Rupanya mereka salah baca pengumuman, sangka Zionisme. Lumayan, masih lucu. Oke, sebenarnya salah satu cara terbaik untuk membicarakan Zionisme, pasca Zionisme dan anti Zionisme adalah dengan melihat bagaimana hal itu dibicarakan sekarang ini di kalangan Yahudi di Israel sendiri maupun di luar Israel. Ada kecenderungan bahwa isu Zionisme dan isu Israel terutama itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif di kalangan mereka sendiri. Seakan-akan kalau orang Yahudi dari kalangan mereka sendiri mengkritik atau menghujat negara Israel dan menghujat Zionisme, itu diidentikan dengan atau itu adalah tipis batasnya dengan anti Yahudi. Karena argumennya kalau mereka anti Zionisme, berarti mereka tidak mengakui hak Israel untuk hidup. Dan karena tidak mengakui hak Israel untuk hidup, maka mereka anti Yahudi. Jadi ini sesuatu yang kalau kita lihat perkembangan Zionisme itu sendiri di dalam pergumulannya di Eropa, itu sesuatu yang aneh. Karena bukan hanya di kalangan Yahudi itu terjadi pertentangan yang kuat antara mereka yang menyetujui Zionisme atau menolak Zionisme, dan itu sampai sekarang. Tapi juga di kalangan Zionis itu sendiri itu banyak sekali terjadi perbedaan-perbedaan, bukan hanya dalam merumuskan apa itu Zionisme, tetapi dalam merumuskan bagaimana solusi terbaik. Nah, sebenarnya apa pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh Zionisme? Saya kira hal itu tidak bisa kita lepaskan dari dua hal. Pertama, pertanyaan siapa itu Yahudi? Terus yang kedua, bagaimana supaya beban yang selalu menghantui Yahudi, kalangan Yahudi secara umum,
yaitu antisemitisme, itu bisa diatasi. Karena ini Yahudi adalah bangsa yang saya kira selama ribuan tahun hidup dalam diaspora, dan dalam waktu yang begitu lama mereka tidak punya negara. Jadi mereka tidak punya rumah. Mereka menyebutnya tidak punya rumah. Dan kalau kita sering mendengar bahwa Yahudi adalah bangsa terpilih dan seterusnya. Nah, mitos narasi mengenai bangsa terpilih itu juga ditafsirkan bermacam-macam oleh orang Yahudi. Tapi di kalangan orang-orang Eropa saat itu, terutama masyarakat Kristen di Eropa, itu mereka seperti menaruhnya dalam titik yang ekstrim kebalikannya. Tadinya bangsa terpilih, kemudian karena mereka menjadi diaspora dan mereka dianggap sebagai pembunuh Yesus, maka mereka menjadi bangsa terkutuk, bangsa yang terhina, menjadi pengembara abadi, yang itu sebagai bagian dari cara mereka untuk menebus dosa mereka, sampai nanti datang Sang Mesia. Jadi ada semacam beban mengenai apa yang oleh banyak kalangan disebut sebagai persoalan Yahudi. Jadi ada dua hal itu. Siapa Yahudi dan bagaimana memecahkan persoalan Yahudi. Nah, mungkin kita bisa mulai untuk membicarakan Zionisme, kita bisa mulai dari tawaran Napoleon ketika dia berhasil melakukan ekspansi ke berbagai negara di Eropa, dan kemudian dengan bersemangat Napoleon Bonaparte mendakwahkan prinsip-prinsip revolusi Prancis. Kita tahu kebebasan, persaudaraan dan kesetaraan. Jangan lupa bahwa Napoleon itu juga datang ke Mesir. Ini sebenarnya ada hal yang menarik sekali kalau kita ingin mengaitkan bagaimana Napoleon di kalangan Yahudi dengan Napoleon datang ke Mesir. Dia ke Mesir membawa dengan armada sejumlah orientalis dan mengutip Quran. Jadi sebenarnya bukan hanya Obama yang mengutip Al-Quran, Napoleon juga dalam bahasa Prancis loh, kan? Nah, tapi yang ditawarkan Napoleon kepada masyarakat Mesir saat itu yang sebenarnya baru pertama kali berhadapan dengan Eropa adalah bahwa dia datang sebagai kawan yang mengajak kalangan Mesir bersama-sama untuk melawan Turki Utsmani. Jadi posisinya sejajar antara Napoleon dengan, saya nggak tahu dinasti Mesir, Raja Mesir saat itu siapa, atau pengusaha Mesir saat itu siapa? Mamalik. Siapa? Mamluk. Iya mungkin Mamluk. Nah, tetapi lain halnya dengan Napoleon datang ke kalangan Yahudi. Kalangan Yahudi ini kan hidup di ghetto-ghetto ya, mereka itu kayak tinggal dalam lingkungan yang eksklusif. Mereka berbahasa Yiddish gitu, di kalangan mereka sendiri, dan tidak sekolah umum. Jadi memang ya mereka belajar. Tujuan utama orang Yahudi dalam hidup ini adalah belajar Taurat. Itu tujuan utama. Makanya disebut, salah satunya saya kira alasan kenapa disebut sebagai Ahlul Kitab, tujuan utamanya itu adalah belajar Taurat. Dan perempuan hidup itu tujuannya adalah melayani suami yang belajar Taurat. Makanya kalau perempuan Yahudi tidak menjadi mar'ah solihah gitu misalnya dalam keluarga sakinah Yahudi, itu sesuatu yang tercela gitu. Sebenarnya ada satu film yang menarik sekali, ini ngomongnya agak ngaco dikit. Film itu judulnya Kados. Kados betul.
Kados Kudu. Kados itu sebenarnya tadinya akan diputar di G-Fest Jakarta International Film Festival sekitar 4 tahun atau 5 tahun yang lalu oleh Amos Gita. Tetapi batal karena katanya panitia mendapat telepon yang mengancam kalau film Israel ini diputar, pokoknya tahu sendirilah. Nah, itu film menarik sekali karena menceritakan bagaimana peran perempuan yang sangat bagaimana Judaisme itu memperlakukan perempuan secara misoginik. Betul-betul kalau tidak punya keturunan itu nggak ada gunanya. Itu. Jadi, poin saya adalah bahwa bangsa Yahudi di Eropa selama ratusan tahun itu hidup dalam gitu-gitu. Memang saya menduga mereka adalah karena mereka juga kan sebagian besar karena akses kepada sektor-sektor lain itu begitu terbatas, maka mereka fokusnya hanya perdagangan. Jadi memang itu wilayah perdagangan adalah wilayah yang paling banyak orang Yahudi ke situ karena memang sektor lain sulit, mungkin seperti masyarakat Cina di sini. Jadi mereka dalam gitu-gitu. Nah, ketika terjadi Napoleon mengekspansi Eropa, dia datang ke kalangan Yahudi. Kalian atas nama prinsip-prinsip revolusi Perancis sebenarnya punya hak, akan kita berikan hak yang sama dalam hal politik dan hukum. Tapi syaratnya harus jelas. Kemana kalian akan loyal? Kemana loyalitas kalian? Apakah mau loyal ke negara sekuler, negara post-Kristen yang yang lahir karena karena pencerahan, atau loyal kepada otoritas rabinik, otoritas kekiaian Yahudi? Nah, kemudian sejumlah tokoh-tokoh Yahudi di Perancis itu melakukan muktamar. Nggak serius, ini Sanhedrin. Basu Masail, betul, itu tepat sekali. Basu Masail di satu hotel di Paris. Karena Napoleon datang dengan mungkin beberapa pertanyaan, di antaranya tadi soal loyalitas. Dan keputusannya, oke, kita bisa loyal kepada otoritas sekuler. Karena argumennya menarik, karena bagi mereka hukum Taurat itu berlaku apabila mereka punya kedaulatan sendiri. Nah, berhubung mereka hidup di diaspora, mereka nggak punya kedaulatan sendiri, maka hukum sekuler, hukum daerah itulah yang berlaku. Gitu. Jadi hukum dari daerah itu adalah hukum yang berlaku menurut Yahudi. Dan saya kira ini argumen yang juga dikemukakan oleh Spinoza ketika dia mendekonstruksi syariahnya Yahudi, halakha, sebagai sesuatu yang tidak lagi berlaku kalau orang Yahudi di Amsterdam, di Eropa. Ngapain? Kita nggak punya otoritas yang bisa melakukan pemaksaan gitu terhadap hukum itu. Nah, kalangan Zionis belakangan, Spinoza ini kemudian kan diekskomunikasi karena dianggap bid'ah, heretik. Tapi kalangan Zionis belakangan menafsirkan argumen Spinoza ini, berarti kata mereka, kalau ada otoritas Yahudi punya otoritas politik sendiri, maka hukum Taurat kembali berlaku. Gitu. Kan mafhum mukhalafahnya kan begitu. Jadi sulit mencari bahasa Ibunya itu. Saya pakai bahasa Arab aja. Nah, jadi mereka Sanhedrin ini, muktamar ini kemudian datang ke Napoleon dan mengatakan, oke, kita bisa loyal dengan loyal kepada otoritas sekuler. Dan dari situlah kemudian muncul berbagai aliran di dalam Yahudi. Sebagian menjadi sekuler dan menjadi individu modern, individu yang otonom dan tidak terikat sama sekali dengan getonya, dengan komunitasnya yang partikular. Sebagian lagi kemudian menafsirkan kembali, membuat semacam
jaringan Yahudi liberal gitu, Jair, yang disebut Reform Judaism, yang menafsirkan Yahudi sebagai kredo universal gitu. Jadi keyahudian adalah sesuatu yang merupakan sesuatu yang nilai-nilai universal yang tidak hanya berlaku kepada Yahudi sebenarnya, tetapi kepada masyarakat umum. Dan Yahudi, peran Yahudi sebagai bangsa terpilih itu mereka pahami bukan sebagai privilege, tapi sebagai tugas. Jadi beban, yaitu beban. Kan mereka menyebut diri sebagai bangsa bangsa nabi, para nabi atau ulama atau rasul, ya, aulia. Mereka itu bangsa terpilih dalam arti bahwa mereka punya tugas untuk menyampaikan hukum Tuhan kepada manusia. Gitu. Jadi Judaisme dipahami secara universal. Dan itu artinya mereka menjawab pertanyaan siapa Yahudi itu sama sekali lain dengan definisi yang dibikin oleh Herzl misalnya. Bagi mereka Yahudi itu ya individu-individu otonom, mereka yang mengikuti nilai-nilai pencerahan. Jadi sangat liberal dan mereka berharap bahwa dengan menjadi pemeluk teguh nilai-nilai pencerahan, maka persoalan yang menghantui mereka, yaitu persoalan Yahudi, antisemitisme, itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang misterius, tapi bisa dihadapi secara rasional dan diatasi secara rasional. Karena bagi mereka ini kebencian orang kepada Yahudi, kebencian kalangan Kristen di Eropa terhadap Yahudi itu mungkin semacam konflik etnis atau konflik terhadap orang ras lain gitu ya. Sesuatu yang bisa dianalisis secara rasional dan dicarikan pemecahannya secara rasional. Jadi mereka tuh kalangan Yahudi ini, mayoritas Yahudi di Eropa, saya kira terutama Eropa Barat ya. Mungkin kalau di daerah Rusia dan lain-lain itu agak kurang tersentuh, tapi terutama Inggris, Prancis dan Jerman itu luar biasa antusias menyambut pencerahan, karena inilah jalan satu-satunya bagi mereka untuk pertama bisa mengaktualisasikan diri dan segala sektor terbuka untuk mereka. Yang kedua, mereka berharap bisa menyelesaikan atau menghentikan persoalan Yahudi, menghentikan antisemit. Tapi jangan lupa bahwa pencerahan itu bukan hanya melahirkan individualisme, sekularisme atau liberalisme, tetapi juga terutama belakangan memunculkan nasionalisme. Dan itu saya kira sesuatu yang menjadi tantangan tersendiri, karena ternyata masing-masing orang di Eropa itu berpikir mengenai identitasnya itu dalam kerangka nation state. Jadi identitas itu ya nasional, bukan hanya bahwa individu otonom yang kemudian kosmopolit dan mentransendir batas-batas kebangsaannya, sentimen kebangsaan, tapi individu itu terikat dalam satu rumah. Nah di sini kalangan Yahudi mengalami dilema, karena kita sudah ikut pencerahan, sudah menjadi individu otonom, tapi kita nggak punya rumah, gitu. Nah ini dilema yang kemudian mendapat respon bermacam-macam dari kalangan Yahudi. Bagaimana melihat hal itu? Nah ada satu orang wartawan kelahiran Hungaria bernama Theodor Herzl. Dia ini seorang asimilasionis tulen, artinya dia percaya betul bahwa kalau kita mengikuti pencerahan maka ya tadi saya bilang itu bahwa persoalan Yahudi bisa diatasi. Nah dia kebetulan meliput kasus Dreyfus di Paris. Dreyfus ini seorang kapten yang dituduh mata-mata menjadi mata-mata untuk Jerman, karena saat itu Jerman dan mata-mata untuk Prusia, karena kan itu dalam perang Prusia kan, Jerman melawan Prancis. Nah sebenarnya tuduhan itu tidak terbukti, tetapi yang terjadi saat itu dan itu membuat iman
iman asimilasinya Hazel itu terguncang. Bahwa si Dreyfus ini sudah didakwa bersalah sebelum ada keputusan oleh publik. Ya pantas Yahudi nggak punya loyalitas, pantas dia mata-mata gitu, nggak mungkin dia menjadi Prancis sejati gitu, karena dia Yahudi. Jadi Hazel kemudian berpikir bahwa, dan itu terjadi di pusat di Paris, di mana pencerahan terjadi gitu ya, berasal revolusi Prancis berasal. Jadi kita ini sudah, kira-kira Hazel bilang bahwa kita ini sudah betul-betul habis-habisan jatuh cinta kepada Eropa gitu, tapi ternyata kok tidak mendapat, ternyata hanya bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, sebenarnya pada saat yang sama, beberapa tahun sebelumnya juga terjadi di Eropa bagian yang agak kurang mengalami pencerahan, yaitu di Rusia. Itu terjadi pogrom dalam skala besar-besaran. Jadi orang Yahudi dibunuh dan seterusnya. Dan saya kira itu juga menjelaskan kenapa muncul Protocols of Zion beberapa tahun berikutnya. Dan itu beredar luas sekali di kalangan dunia Arab, seakan-akan bahwa itu dibikin oleh kalangan Yahudi sendiri gitu, ada konspirasi dan lain-lain. Itu sebenarnya kan dibikin oleh sejumlah, saya nggak tahu, mungkin intelektual atau apa Yahudi, Rusia. Dan di Rusia itu antisemit luar biasa keras. Nah, terjadilah arus gelombang migrasi yang luar biasa ke Eropa Barat. Dan ini kemudian memunculkan ide di kalangan kalangan Yahudi yang mengalami asimilasi ini, dan itu diwakili oleh Leo Pinsker, seorang sejarawan, seorang ahli Yahudi, seorang tokoh Yahudi dari Rusia. Dia bikin pamflet berjudul Auto Emancipation. Mungkin judulnya nggak begitu karena pasti bahasa Rusia kan. Jadi emansipasi. Jadi kalau kira-kira bahwa Yahudi tidak akan Tuhan tidak akan mengubah nasib kaum Yahudi kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Intinya gitu kan. Bahasa Yahudinya kados tadi. Jadi itu Otto Pinsker bilang bahwa antisemit masih ada, dan ini fenomena modern sebenarnya. Karena beda sekali dengan kalau antisemit lama adalah dikaitkan dengan pembunuhan Yesus. Kalau ini terkait dengan transformasi yang luar biasa, perubahan sosial politik yang terjadi di Eropa. Nah, dua hal inilah, kasus Dreyfus dan pogrom di Rusia, itu yang kemudian menjadi pemicu munculnya Zionisme. Nah, tetapi persoalannya dan kemudian Hazel mengajukan sejumlah asumsi mengenai kenapa Zionisme itu perlu. Pertama, asimilasi gagal. Bahwa kalau Yahudi yang sudah menjadi terindividualkan itu dan sudah menjadi rasional, sudah menjadi kosmopolit dan lain-lain, itu ternyata tidak bisa menghentikan munculnya antisemit. Persoalan Yahudi masih tetap ada. Jadi asimilasi gagal. Yang kedua, identitas keyahudian itu tidak bisa didefinisikan secara liberal sebagai identitas individu. Tidak bisa didefinisikan bahwa ya masing-masing bisa menafsirkan agama Yahudi sendiri. Artinya dia mengkritik Reform Judaism yang melihat agama Yahudi sebagai agama universal. Tidak, karena bagi dia ya agama Yahudi adalah agama yang diperuntukkan untuk bangsa Yahudi. Dan dari sini kemudian dia membukakan asumsi yang kedua bahwa identitas Yahudian adalah identitas nasional. Yahudi adalah bukan hanya sekedar orang yang, kalau identitas Yahudi dalam arti tradisional kan mereka yang mengikuti Torah. Dalam arti masa-masa pencerahan itu adalah mereka yang menjadi percaya dengan nilai-nilai pencerahan individual. Jadi identitas Yahudi ya individual. Nah, bagi Hazel, dan Hazel menulis traktatnya yang kemudian menjadi dasar bagi
akhir abad 19, ketika nasionalisme yang tadi saya sebut merupakan anak kandung dari pencerahan itu lebih banyak berdasarkan kepada ide bahwa ada kesatuan yang organik antara negara dengan etnis. Jadi folkish nationalism, atau mungkin nasionalisme yang antara negara dengan rakyat itu sama, identik, dan itu sesuatu yang homogen. Jadi nasionalisme kerakyatan, saya kira mungkin. Ya itu itu yang berkembang saat itu, sehingga ketika Herzl mendefinisikan bahwa identitas Yahudi adalah identitas nasional, dia memahaminya sebagai bahwa Yahudi adalah sebuah bangsa yang homogen dan sebuah etnis yang disatukan oleh sentimen kebangsaan bersama. Dan dua asumsi itu sebenarnya juga didasari pada anggapan bahwa diaspora, kehidupan seperti disebut oleh Saidiman tadi, kehidupan diaspora bagi Herzl adalah sebuah abnormalitas, sebuah kondisi abnormal. Orang itu ya hidup itu mestinya punya rumah gitu. Ini Yahudi beratus-ratus tahun menjadi pengembara, jadi itu nggak normal. Motor sih mending, ini runut. Jadi diaspora sesuatu yang nggak normal dan harus diakhiri. Dan mengakhirinya adalah ya harus membuat negara. Jadi Herzl bilang, lo kalau Prancis punya negara sendiri, Jerman punya negara sendiri, kemudian yang lain kenapa kita enggak? Gitu. Kita kan bangsa juga, gitu. Jadi itu kira-kira argumen dia. Dan poin-poin Herzl ini bisa kita lihat dalam deklarasi kemerdekaan Israel pada tanggal 14 Mei 48. Mungkin bukan 14, saya tanggalnya lupa, tapi yang pasti Mei. Nah itu ada poin mengenai ingathering of the exiles. Jadi mengumpulkan kembali diaspora yang berserak-serakan. Jadi dan Israel pengen menjadi tujuan berdirinya negara Israel adalah menormalkan kehidupan orang Yahudi gitu. Tadinya nggak normal jadi normal gitu. Jadi punya negara sendiri. Nah tetapi jadi kemudian muncullah berapa lama lagi? Nah itu tetapi kan ini hanya satu pandangan di kalangan Zionis, di kalangan Yahudi mengenai bagaimana menghadapi antisemit. Bahwa antisemit itu ada, itu banyak yang semuanya mengakui, tetapi bagaimana mengatasinya? Kalau Herzl kan kita out dari Eropa, kita bikin negara sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir jangan-jangan ada kemiripan antara yang diinginkan Herzl dengan yang diinginkan Nazi, karena Nazi juga pengen Yahudi out dari Eropa. Jadi tetapi pandangan seperti ini kan akan jadi terlalu nggak fair, karena kan Herzl lahir sebelum Nazi, sebelum Hitler. Jadi tetapi ada kemiripan, dua-duanya pengen supaya Yahudi keluar dari Eropa dan membuat negara sendiri. Di mana itu soal lain, karena sebenarnya waktu itu kan tidak harus terutama di kalangan Zionisme awal tidak harus di Palestina sekarang. Bahkan Inggris pada tahun 1903 itu sempat menawarkan di Uganda. Herzl mau, mungkin dia nggak tahu Uganda itu di mana. Dia mau, kemudian langsung, tapi kemudian kalangan Zionis yang lain menolak gitu. Tapi poinnya adalah bahwa yang penting keluar dulu gitu. Nah tetapi ini kan kemudian mendapatkan reaksi yang beragam dari kalangan Yahudi sendiri, dan saya kira sekurang-kurangnya ada tiga kalangan yang menolak. Pertama, kalangan asimilasionis tadi, yang percaya dengan nilai-nilai liberal, individu yang kosmopolit dan individu yang otonom dan sekuler dan lain-lain. Bagi mereka antisemit masih ada, tetapi cara mengatasinya tidak keluar dari tidak mengakhiri diaspora dan membentuk negara sendiri, tetapi justru harus mengangkat nilai-nilai Yahudi itu ke dalam proses yang oleh salah seorang filosof Yahudi neo-Kantian terkemuka bernama Hermann Cohen sebagai spiritualisasi gitu. Jadi dia menafsirkan proses sejarah Yahudi sebagai bukti
bahwa Yahudi itu bangsa terpilih karena ketika waktu awal-awal sebelum tempel mereka dihancurkan, itu kan pak nabi-nabi mereka hanya berdakwah untuk kaumnya saja. Tapi kemudian Romawi yang dipimpin oleh Titus itu menghancurkan otoritas Yahudi, dan habis itu Yahudi tidak punya rumah lagi. Dan bagi Herman Cohen, hal itu ditafsirkan sebagai indikasi bahwa Judaisme itu bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk seluruh kemanusiaan. Jadi kegagalan itu adalah berkah. Gagalnya bernegara itu berkah, karena dengan demikian misi universalnya kesampaian. Jadi Herman Cohen kira-kira ingin melihat Judaisme dalam kerangka kategori imperatifnya Kant, bahwa etika rahmatan lil alamin, betul. Jadi dan itu kan Immanuel kan bilang bahwa moralitas itu menjadi universal kalau itu bukan heteronom, bukan dari luar tapi dari dalam sendiri. Jadi itu kayak moralitas, ya kita harus berbuat baik karena kita harus berbuat baik. Nah, menurut Cohen, dia menyetujui argumen Kant, tetapi kemudian memakainya untuk Yahudi. Jadi Yahudi itu kan agama hukum, dan hukum Yahudi itu adalah hukum yang menurut Cohen sangat monoteis murni, dan karena itulah dia bisa dipakai sebagai dasar moral otonom, bukan moral heteronom bagi manusia gitu. Jadi intinya bahwa keyahudian itu sesuatu yang universal. Saya kira ini pengembangan dari tadi argumen kaum Reform Judaism itu. Nah, jadi dan ini ada macam-macam versi sekularnya. Misalnya Karl Popper. Karl Popper sering dibicarakan di Indonesia, tetapi yang jarang diketahui adalah bagaimana dia melihat Zionisme. Bagi Popper, dalam satu wawancaranya, ada satu tulisan yang menarik sekali mengenai Popper, dan dalam satu wawancaranya dia mengkritik kecenderungan kalangan Zionis yang malah justru menyempitkan diri dalam nasionalisme etnik. Dan itu menurut dia bertentangan dengan cita-cita masyarakat terbuka. Jadi kosmopolitanisme liberal itu menentang Zionisme. Yang kedua, keberatan terhadap Zionisme datang dari kaum kiri, sosialis, Marxis. Dan kalau kita membaca esai Marx yang ditulis sekitar 50 tahun sebelum Herzl, sebelum pamflet negara Yahudi itu terbit, dalam esainya yang tentang pertanyaan Yahudi, Karl Marx tidak setuju dengan argumen asimilasi, karena bagi dia problem utama dari antisemit adalah kapitalisme, kira-kira. Dia tidak menyebut istilah kapitalisme, tapi menurut dia practical Judaism. Judaisme praktis itu kan kepentingan diri, uang. Jadi dia melihat keyahudian itu bukan Yahudi yang ideal, tapi Yahudi yang sehari-hari. Nah, Yahudi yang sehari-hari itu ya Yahudi borjuis, kalangan borjuis itu. Jadi Karl Marx mengkritik argumen asimilasionis yang bilang bahwa agar supaya orang Yahudi mengalami emansipasi, maka mereka harus mendapatkan persamaan politik dan hukum. Menurut Karl Marx itu levelnya suprastruktur. Itu bukan emansipasi sejati. Yahudi akan mengalami emansipasi sebagai manusia kalau dia dibebaskan dari Judaisme praktis, yaitu kapitalisme. Jadi ada kutipan dia yang bahwa emansipasi manusia, emansipasi masyarakat adalah emansipasi yang sesungguhnya adalah emansipasi masyarakat dari emansipasi Yahudi adalah emansipasi mereka dari Judaisme. Dan ini esai yang ditulis Karl Marx pada saat awal, dan inilah yang menjadi dasar kritik dia terhadap kapitalisme. Jangan lupa bahwa Karl Marx adalah Yahudi yang kemudian berpindah menjadi Protestan, tapi dia punya obsesi mengenai keyahudian gitu, dan banyak orang mengatakan Karl Marx tulisannya sebenarnya betul-betul antisemit, karena dia dengan keyahudian itu betul-betul sangat
keras gitu, meskipun itu tidak sepenuhnya benar gitu. Tapi poin saya adalah bahwa kalangan kiri itu melihat bahwa antisemit itu muncul karena sosial gitu. Dan mereka menyerukan kalangan Yahudi untuk ikut bergabung dengan proletariat untuk melawan sistem itu, sistem kapitalisme. Karena begitu kapitalisme hancur, maka antisemitisme akan hilang dengan sendirinya. Dan itu bisa kita lihat pada misalnya Rosa Luxemburg, misalnya filosof Yahudi, tokoh Marxis Yahudi yang ada film yang menarik judulnya Rosa. Dia bilang misalnya bahwa hati saya itu terlalu sempit kalau hanya untuk menampung Yahudi, karena hati saya ini juga untuk kelas pekerja, mereka yang ditindas dan seterusnya. Jadi dia ingin memperluas perjuangan melawan antisemit menjadi perjuangan melawan kapitalisme. Dan kita tahu bahwa internasional gitu misalnya itu juga banyak aktivisnya adalah kalangan Yahudi. Dan kosmopolitanisme Yahudi ini juga mencemaskan Stalin, karena bagi dia itu sesuatu yang justru mengancam otoritas Rusia. Stalin meledek Yahudi kiri itu sebagai ruthless cosmopolitan, jadi kosmopolitan yang tak berakar. Dan ini juga mungkin menjelaskan kaitan antara image mengenai Yahudi yang kosmopolit dengan kekhawatiran atau ketakutan mengenai konspirasi Yahudi, seakan-akan Yahudi ada di mana-mana gitu. Bahkan kalau di Indonesia kalau ada yang enak aja Yahud, menunjukkan bahwa kita tuh dipengaruhi oleh Yahudi. Kata orang Betawi. Saya kira argumen-argumen kosmopolitan dari kalangan liberal dan kiri ini sesuatu yang sampai sekarang masih ada gitu, dengan versinya yang macam-macam. Nah, dan keberatan yang ketiga yang saya tidak banyak singgung dalam makalah saya itu dari kalangan ultra ortodoks. Sekarang ini di Israel, terutama setelah perang 6 hari, perang 67 itu yang dominan dalam pemberitaan adalah kelompok ultra ortodoks yang pro-Zionis, Zionisme ultranasionalis yang religius, yang tergabung dalam kelompok namanya Gush Emunim, kelompok kaum beriman. Nah ini memang agak mirip dengan itu, cuma dia ditambahin H gitu, Gush gitu. Kelompok beriman. Nah mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang, dan tetapi Zionisme itu adalah sarana yang diperlukan gitu. Jadi meskipun Zionisme itu sekuler, tapi itu karena digunakan untuk sarana untuk bangkitnya Mesias nanti di tanah Israel, maka dia sesuatu yang diperlukan. Jadi mereka mendukung negara sekuler Israel, dan mereka ini adalah tulang punggung dari kelompok Yahudi yang tinggal di wilayah pendudukan, dan mereka menganggap bahwa perluasan tanah Yahudi, Israel Raya itu sesuatu yang itu kehendak Tuhan. Jadi, tetapi sebenarnya ultra ortodoks yang dominan saat itu sebenarnya menolak Zionisme dengan argumen bahwa pertama itu sekuler, yang kedua itu mendahului kehendak Tuhan. Mesianisme itu adalah sesuatu yang itu datangnya dari Tuhan. Nah, kaum Zionis ini merebut hak Tuhan, membuat negara Israel. Jadi itu kayak semacam mengambil hak Tuhan untuk mendirikan negara Israel. Itu sesuatu yang karya setan menurut kaum ultra ortodoks saat itu. Dan saya kira salah satu versi yang masih ada sekarang itu Natura Carta atau yang mereka tinggal di Brooklyn atau di salah satu bagian di New York. Mereka sangat anti Zionis, sangat anti Israel dengan argumen mesianisme tadi. Tetapi saat itu karena Yahudi sebagian besar tersekulerkan, peran ultra ortodoks ini nggak begitu signifikan. Baru setelah negara Israel berdiri justru malah signifikan. Nah, tapi poin saya keberatan terhadap tesis Herzl itu cukup luas. Nah, yang terakhir
sebenarnya bukan hanya kalangan yang tidak setuju Zionisme yang beragam. Yang setuju Zionisme juga beragam dengan argumen yang macam-macam. Ada Zionisme, ini kalau memakai istilah dalam literatur mengenai Zionisme sendiri, ada Zionisme politik dan kultural. Agak klise sebenarnya istilah politik dan kultural, tapi ya itu dipakai oleh mereka. Jadi Zionisme yang politik ya seperti Hezrel yang percaya bahwa satu-satunya cara untuk membuat rumah bagi Yahudi adalah dengan pendekatan politik. Harus harus punya negara, punya kekuatan militer. Dan saat itu juga berkembang ide mengenai Yahudi yang berotot. Masculine. Sebenarnya konteksnya adalah saat itu Yahudi kan dianggap lembek, kemudian lemah dan seterusnya. Tapi kalangan Yahudi kemudian mendirikan gimnasium untuk supaya bisa ikut Olimpiade. Jadi otot pengertiannya otot betul-betul fisik. Jadi mereka pengen punya postur yang betul-betul bagus. Tapi itu kemudian diterjemahkan dalam konteks politik menjadi kekuatan politik. Jadi nggak bisa lain, harus dengan otoritas, dengan kekuatan politik. Nah, tetapi ada sayap lain yang pendekatannya lebih spiritual, yang melihat kembali ke Zion. Zion itu artinya tanah Palestina. Itu sebagai proses spiritual untuk istilah mereka itu tikun olam, mengobati alam, memperbaiki alam, memperbaiki dunia. Jadi ini bagian dari kebangkitan spiritual Yahudi. Dan ini pelopornya bernama Ahad Ha'am. Nama aslinya sebenarnya saya lupa nama aslinya, tapi Ahad Ha'am itu artinya salah satu dari orang. Ahad itu satu dan Ha'am itu umum. Jadi ya orang kebanyakan. Sangat rendah hati sebenarnya. Nah, dan ini wacana mengenai Zionisme kultural ini kemudian juga dikembangkan oleh orang seperti Martin Buber dan misalnya Judah Magnes, pendiri Hebrew University, yang mereka tuh berpendapat bahwa proses kembali ke Zion itu harus bukan diartikan sebagai ingathering of the exile tadi, ngumpulin para kaum eksil Yahudi di satu tempat gitu, dengan terus membuat supaya Israel menjadi diisi oleh mayoritasnya Yahudi dan seterusnya, pendekatan-pendekatan yang dikritik oleh Buber. Jadi karena bagi Buber pendekatan Zionisme politik itu pada ujung-ujungnya hanya melihat diri sendiri sebagai korban. Jadi mereka terlalu fokus pada diri mereka sebagai korban, tanpa melihat bahwa mereka datang ke Palestina itu juga membawa korban. Jadi Palestina itu adalah korban dari korban, menurut istilah Edward Said. Jadi itu yang tidak dilihat oleh kalangan Zionis, Zionisme politik menurut orang seperti Martin Buber. Sehingga persoalan Arab itu nggak muncul sama sekali dalam benak Yahudi. Semboyan mereka kan Palestina itu bagi mereka adalah tanah tak berbangsa untuk bangsa tak bertanah. Seakan-akan enak bener datang terus udah ada kosong, seakan-akan kosong gitu. Jadi itu narasi mengenai dalam narasi Yahudi Arab itu nggak ada. Kalaupun itu ada, misalnya dalam novelnya Hezrel itu digambarkan sebagai orang Arab itu senang dengan kedatangan Zionisme karena Zionisme itu kan membawa peradaban. Jadi mereka menerima gitu sebagai sesuatu yang justru bagus gitu. Nah, kalangan Zionisme kultural inilah yang kemudian bermetamorfosis dalam berbagai bentuknya, di antaranya mengilhami munculnya gerakan pasca Zionisme di Israel setelah perang 67, dan setelah perang 67 ini varian-varian dari Zionisme juga beragam. Muncul partai Likud yang merupakan kelanjutan dari tadi Zionisme politik tetapi diekstrimkan. Kemudian muncul pemain baru, ya tadi Gus Emuning tadi, yang memakai argumen agama untuk mendukung ekspansi Israel. Dan kelompok post-Zionis, dan post-Zionis ini tidak mesti serta-merta dia anti-Zionisme, dan mungkin malah tidak anti-Zionisme.
Tetapi mereka ingin supaya Zionisme itu suatu proyek yang ada akhirnya. Zionisme itu kan tanah Yahudi, muncul karena menyelesaikan soal antisemit. Nah kalau soalnya udah selesai, ya kan nggak perlu lagi, gitu, kira-kira. Jadi mereka ingin menuntut supaya negara Israel menanggalkan identitas keyahudiannya dan mempertahankan identitas kedemokratisannya. Dan itu artinya wilayah pendudukan itu juga masuk ke dalam wilayah Israel, dan itu kenyataannya kan begitu. Tetapi dampaknya adalah bahwa warga Yahudi bisa saja menjadi minoritas karena jumlah orang Arab akan lebih banyak dalam 20 tahun mendatang misalnya, paling tidak. Jadi ancaman Israel itu bukan demonstrasi sebenarnya, tapi demografi. Jadi ancaman dari dalam, demografi itu yang menjadikan mereka tidak mau mengubah status, menanggalkan status Jewish state. Karena kalau begitu mereka menjadi negara biasa, itu mereka takut Yahudi tidak akan menjadi mayoritas gitu, dan tidak bisa dibayangkan tahu-tahu Israel presidennya orang Arab gitu misalnya. Jadi itu sesuatu yang serius bagi mereka, dan perkembangan pasca perang 6 hari pada 6. Kenapa perang 6 hari itu begitu penting? Karena itu betul-betul mengubah citra diri Israel. Tadinya Israel itu kan merasa bangsa yang rentan gitu ya, kecil gitu, terus kemudian hanya mendapat dukungan dari negara-negara Eropa gitu. Tapi begitu mereka berhasil meluluhlantakkan pasukan Mesir, Yordania, dan Syria dalam waktu tidak 6 hari sebenarnya, 3 hari, maka mereka PD-nya luar biasa gitu. Dan seakan-akan tidak membutuhkan pihak lain, pihak Arab gitu. Ngapain? Kita bisa hadir, bisa muncul tanpa kalian. Jadi perang 67 itu adalah sesuatu yang batas air bagi sejarah Israel modern, dan saya kira itu membutuhkan diskusi yang terpisah. Terima kasih. Udah terang benerang. Meskipun tadi Mas Al membicarakan banyak sekali suara-suara lain di luar mereka yang mendukung Zionisme, tetapi di dalam sekarang orang-orang Yahudi di seluruh dunia itu 40% tinggal di Israel, saya kira ya. Itu dengan jumlah yang sama tinggal di Amerika Serikat. Jadi hanya jumlah total seluruh dunia saya nggak nyampe 20 juta. Ya. Jadi hanya sekitar 20. Saya hanya ada 20% yang tinggal. Mungkin kenapa 40%, mungkin ada persoalan teknis kayak DPT gitu ya. Tapi kita akan berikan kesempatan ke Mas Hamid untuk melanjutkan. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum. Sebenarnya diskusi ini lebih sahal yang memerlukan forum ini daripada sebaliknya. Karena dia mendalami ini. Kita lihat tadi uraiannya panjang lebar dan bagus sekali. Walaupun saya yakin Anda rada bingung. Kan ruwet sekali itu tadi itu. Memang ruwet banget ini. Karena itu memang waktu saya diminta juga menanggapi ini sebulan lalu, itu bacaan saya 25 tahun yang lalu itu banyak lupa gitu. Karena memang rumit dan yang penting juga kan kita mencari relevansinya ya. Relevansinya, dan persis di titik itu justru dihentikan diskusinya semisal relevansinya di saat ini dan mungkin dalam derajat tertentu buat negeri kita gitu. Bagaimana melihat, walaupun pengantarnya moderator tadi sudah justru memberikan ini dengan perspektif itu. Nah, tadi saya cuma mau mungkin beberapa catatan kaki aja ya atas uraian Sahal yang akademis karena dia memang sekolah. Kalau saya sekolah juga saya sekitar dia tentunya. Nah, jadi memang dari awal saya mengulangi beberapa ya. Dari awal Zionisme itu sangat bermasalah ya, dalam arti satu cirinya yang pertama adalah sekuler. Jadi yang diceritakan Sahal tadi ada Neturei Karta, ada macam-macam. Nah, mungkin sekarang mereka berkumpul di dalam kelompok pikun ya.
kelompok yang sangat kiri juga, itu mereka numpang belakangan gitu. Nah si Herzl ini kan waktu kemudian dia nulis dari Judenstaat, negara Yahudi gitu, itu sepenuhnya sekuler. Tadi disebut dia udah asimilasionis banget gitu. Cuma waktu Dreyfus itu diadili, memang dia baru tersadar bahwa rupanya antisemitisme ini, latensinya antisemitisme ini luar biasa gitu. Dari di permukaan sehari-hari kelihatan biasa gitu. Begitu ada kasus dalam hal ini Dreyfus, ternyata itu kayak ada national uproar. Begitu banyak orang terkuras emosinya dan berpusat pada Dreyfus dengan tema besar, yaitu bahwa ini memang Yahudi, jadi otomatis pengkhianat bangsa. Di situ dia baru sadar, tapi motifnya sepenuhnya sekuler. Karena itu ketika Inggris menawarkan ke Kenya, sebetulnya bukan Uganda, dia terima aja. Buat dia yang penting adalah national home. Ini nanti saya ceritakan bagaimana ini jadi kata kunci yang menjadi penentu sejarah Yahudi, sejarah Israel khususnya, national home. Waktu kemudian tawar-tawar nggak jadi, kata Inggris, ya udah ke Argentina aja, kan kita banyak tuh, termasuk Malvinas ya, tahun 82 dia perang, boleh aja. Kata Herzl, yang penting kita punya national home supaya jadi normal tadi, nggak bangsa yang abnormal. Nanti abnormalitas ini juga ada ironisme sendiri ketika Israel jadi. Akhirnya kalangan religius nggak setuju karena argumennya gini, kalau pergi kemanapun, bukan ke Kanaan, ke bekas Yudea Samaria, dulu ada kerajaan kecil di situ yang kemudian pada abad pertama Masehi dihabisi, dan sejak itulah orang Yahudi diaspora kemana-mana. Dan kata para ulamanya, kalau bukan pulang ke situ, itu bukan pertobatan namanya. Itu kalau asal pergi ya migrasi biasa, nggak ada kandungan spiritualnya. Jadi dari awal memang kaum agamanya sudah mulai mau membonceng ini dan memberi nafas religius kepada gerakan yang notabene sekuler ini. Dan nanti akan kelihatan juga betapa agama ini, walaupun sedikit, walaupun argumennya nggak kuat, tetap memukau, ya, mempesona, sehingga memaksa kaum sekuler yang mayoritas dan jauh lebih pintar-pintar pun terpaksa tunduk untuk derajat yang tinggi pada kemauan kaum religius ini. Perkembangan belakangan, Gush Emunim disebutnya itu semakin menunjukkan bahwa agama pasang ngait yang menunggangi Zionisme itu makin kuat. Gush Emunim sebetulnya kayak Muhammadiyah di sini lah, kurang lebih. Ya. Kayak Muhammadiyah di sini. Jadi konservatif, tapi sama sekali tidak melakukan kekerasan. Baru tahun 84 mereka mulai menumpuk jalur kekerasan dan meneror. Dan sampai sekarang gemar melakukan kekerasan. Memang dengan kata lain, sejak awal 80-an itu terjadi radikalisasi di kalangan kelompok-kelompok ultra ortodoks atau ortodoks di Israel yang disebut radical rights oleh sebuah buku yang dengan bagus sekali mencatatnya, yaitu oleh Ehud Sprinzak, namanya The Radical Rights di Israel. Nah, jadi kembali ke sini, national home itulah kata kuncinya dari James Arthur Balfour. Ini hasil lobby yang luar biasa. Jadi memang begini ya, saya mau bilang, Anda suka atau tidak suka pada orang Yahudi, pada gerakan-gerakan mereka, tetapi mengenai efektivitas lobbynya, kecanggihannya, menurut saya tidak ada bandingnya dalam sejarah dunia. Luar biasa hebat. Dan bagaimana dia betul-betul menaklukkan Amerika dalam arti tertentu. Misalnya polisi Amerika di Timur Tengah itu hampir 100% di tangan dia. Yang itu dimulai tahun 60 sebetulnya, ketika Presiden Kennedy mau naik presiden dan kehabisan duit buat kampanye. Didekatilah sama cubang-cubang Yahudi, dia bilang, kami tahu kesulitan keuangan Anda, kita bisa bantu, tapi serahkan urusan polisi Timur Tengah nanti kalau ada terpilih ke tangan kami. Nah, Kennedy menulis dalam memoirnya, dia bilang, untuk pertama kalinya saya betul-betul tersinggung. Ada sekelompok warga negara menekan calon presiden
dan minta polisi di Timur Tengah diserahkan kepada mereka dengan uang. Saya betul-betul tersinggung. Tapi saya kira Kennedy kemudian menyerah. Dan karena kepepet kan, kampanye jalan terus, duit nggak ada, ya udah pelan-pelan dan gitu. Dari segi itu luar biasa sekali. Nah itu sebetulnya udah dimulai sejak mereka mendekati pemerintah Inggris, waktu itu menterinya Balfour, yang sebetulnya deklarasinya sederhana sekali. Kira-kira 2 kalinya SMS kita lah. Jadi 69 kata saja. Dari situ ada ambiguity tentang istilah, yaitu national home. Kenapa disebut national home? Ini satu pihak untuk meredam Arab, karena Arab akan marah. Masa kalau dibilang state itu marah, meskipun tujuannya state sudah jelas ya, karena judul bukunya Herzl saja dari Judenstaat. Yang kedua juga sebetulnya menarik untuk meredam kaum Yahudi yang tidak setuju dengan gagasan bahwa orang Yahudi harus punya tanah air sendiri. Ini khususnya yang tidak setuju khususnya adalah kalangan ke atas, kalangan kaya. Orang mungkin model Baron Rothschild, Raja Anggun. Kalau ini kan garis sebetulnya didukung oleh kelas menengah dan bawah. Kalau atas cenderung nggak setuju, walaupun mereka bersimpati pada aspek kultural seperti Ahad Hamid tadi. Nah karena itu kalau orang Yahudi yang memiliki negara, mereka nggak setuju. Satu, mereka yang sudah menikmati privilege sosial dan kultural yang luar biasa ini berkat kekayaannya, berkat status sosial mereka yang tinggi di Amerika misalnya, itu harus baur lagi sama kelas menengah dan bawah, kelas tinggi. Itu kalau mereka jadi negara, mereka harus terintegrasi kan, menjadi satu entitas tunggal saja gitu. Padahal mereka ingin ada strata itu bahwa kita ini kalangan atas gitu. Nah jadi dipakailah istilah national home yang oleh para perancangnya terbukti kemudian khususnya oleh Chaim Weizmann yang kemudian jadi presiden yang pertama, karena Einstein tidak mau jadi presiden Israel, jadinya Chaim Weizmann. Ya memang rencananya memang itu dan pelan-pelan jadi state sebetulnya. Jadi kata-katanya cuma 69 kata, nggak sama sekali Nah, jadi itu ya esensinya adalah sekuler, dan sampai sekarang saya kira watak sekulernya itu masih yang dominan sebetulnya pada gerakan Zionisme. Jadi Zionisme itu sebetulnya jauh lebih memaknai Yahudi atau keyahudian sebagai etnisitas, bukan sebagai agama. Di dalam istilah Jewish state, saya kira juga mereka ambigu di situ, dan oleh para protagonisnya mereka memaknainya terutama sebagai etnis, bukan sebagai agama. Tapi demi membuat kalangan agama yang bagaimanapun juga ini vokal dan mungkin kurang lebih seperti dimanapun di dunia, yaitu menguasai kaum akar rumput gitu ya, kaum massa. Ya elit-elitnya terpaksa lah kira-kira kompromi, tapi di kepala mereka sebetulnya itu lebih dimaknai sebagai etnisitas daripada agama, karena tadi sekuler. Anda lihat aja dari awal ya proses penilaian. Mereka itu pendiri-pendirinya adalah khususnya dari Eropa Timur, David dan Gulen, yang sampai batas yang tinggi sudah mengalami asimilasi yang sangat jauh di dalam masyarakat Eropa. Balik atau pergi ke Israel, mereka merasa perlu mereyahudisasi diri untuk bisa diterima oleh baru. Begitulah maka mereka ganti nama lagi, Shimon Persi jadi dikembalikan jadi Shimon Peres. Golda Meirson jadi balik lagi jadi Golda Meir, karena Meirson jadi barat kan, Persi jadi barat, Peres sudah jelas Hebraiknya betul-betul kerasa. Itu untuk membuat mereka diterima, karena memang suasana umumnya pastilah mereka juga enggak gampang memberi tempat yang begitu tinggi pada orang-orang yang notabene adalah imigran juga. Nah, sampai sekarang sebetulnya para pemimpin Israel, kalau kita lihat penubuhannya Zionisme Israel juga bisa enggak. Dari pertama sekali dari Ben Gurion, dari Moshe Sharett, sampai
sampai sekarang semuanya adalah orang kelahiran Israel yang jadi pemimpin. Kecuali satu, yaitu Ehud Barak. Dialah Perdana Menteri pertama yang lahir di Israel. Tapi habis itu diganti lagi. Sekarang Benjamin Netanyahu, orang luar. Menteri luar negerinya imigran baru dari Rusia dan sekarang namanya Avigdor Lieberman. Nah, dari mana ini memang apa ya? Saya mencoba menyederhanakan, tapi lanskapnya luas sekali. Rusia itu punya catatan sendiri di dalam sejarah Zionisme dan Israel. Tetapi saya nggak tahu, ya orang Israel atau orang Yahudi ini mungkin memang dasarnya rasis atau diskriminatif ya, sehingga di kalangan internal Yahudi sendiri mereka bikin diskriminasi yang keras. Misalnya imigran Rusia itu sekarang kira-kira 1,2 juta kali, termasuk yang jadi menteri luar negeri sekarang. Itu di sana jadi warga kira-kira warga kelas 2 sebagai komunitas. Ya. Kesian, jadi mereka terpaksa punya koran sendiri, punya radio sendiri, punya TV sendiri gitu ya. Lain sama yang disebut mainstream yang dikuasai oleh elit-elit yang lebih lama mungkin dari Polandia, dari Hungaria yang pada terkemukakan dari Polandia kayak Menachem Begin itu dari Polandia, Shimon Peres itu. Yang kelas 3 ada juga dari Ethiopia, sekarang kira-kira 60.000. Kesian Yahudi Irang. Jadi nggak dianggap kelas 3, jadi hak-haknya dikurangi, itu sangat disebabkan. Karena itu memang saya kira dunia juga sudah mempertimbangkan matang-matang ketika dia memutuskan melalui forum PBB bisa menanggalkan Jewishness-nya sebagai ciri negara modernnya. Tidakkah mungkin Israel itu menjadi liberal democratic state saja, bukan Jewish liberal democratic state seperti yang selama ini diwacanakan? Intinya mereka ingin harus itu Jewish itu harus dibuang supaya kita menjadi negara normal. Jadi memang ada ironisme. Kalau Herzl bilang pengen dari abnormalitas ke normalitas, sekarang setelah jadi negara pun Israel tetap aja jadi negara abnormal dalam arti dia melawan prinsip-prinsip negara modern yang membasiskan citizenship atau warganegaraan bukan pada etnisitas, bukan pada agama, bukan pada apa-apa. Sekarang ini Israel masih mendasarkan pada itu. Ada 20% orang Arab bisa bertompang di sana. Ya tentu bahasa basinya ada wakilnya di Knesset. Ada 2 orang, saya kira, satu Azmi, satu Arab, namanya lupa. Tapi semua orang tahu, semua orang Israel pun tahu bahwa 20% orang Arab ini sebetulnya banyak dilucuti hak-hak kewarganegaraannya. Beli tanah misalnya di tempat tertentu ya dihalangi. Sebetulnya persis juga Singapura terhadap orang Melayu. Orang Melayu juga nggak begitu gampang di Singapura. Ini Singapura ini koloni Cina. Orang Melayu ya oke lah di situ aja gitu kira-kira. Nggak tegas-tegas tapi semua aura sosialnya terasa. Nah begitu juga Israel ini yang mulai ditantang oleh kaum yang disebut pasca Zionis. Yang ketiga pertanyaan mereka adalah apa betul seluruh persoalan kita ini harus ditimpakan pada Arab seperti selama ini diwacanakan terus-menerus gitu. Wah semua ini orang Arab nih, gara-gara Arab khususnya Palestina ya. Itu juga mulai ditantang karena mereka bilang dari awal sebetulnya negara ini dibangun dengan teror yang luar biasa. Memang betul. Saya bawa buku ini buku saya kira jarang dijual ya karena penerbitnya kecil dan memang susah mereka menguasai urusan jalur penerbitan dan distribusi. The Zionist Connection, ini buku tahun 78. Ini banyak sekali cerita detailnya dan ini saya kira termasuk pelopor anti-Zionis lah, kalau bukan pasca-Zionis. Bagi para kritiknya sebetulnya anti-Zionis sama pasca-Zionis itu disamakan aja. Pokoknya nggak setuju sama kita gitu, Israel. Jadi, nah, di rental ini saya kira Yahudi anti-Zionis yang menurut saya mengherankan ya dalam hal objektivitasnya yang luar biasa. Tahun 49 ini dia bukannya aktivis biasa, ini orang pinter, lulusan Columbia dan Cornell. Cornellnya sejarawan, di Columbianya law school.
Saya kira ini satu-satunya mungkin ya. Orang Yahudi yang membangun seluruh karir, aktivitas dan akademisnya sebagai anti-Zionis. Dan isinya memang menunjukkan, karena tahun 49 artikelnya muncul dari Reader's Digest, judulnya sangat provokatif, Israel's flag is not mine. Dengan itu dia dimurtadkan oleh MUI-nya New York. MUI Yahudinya New York. Oh, murtad ini apa-apaan, orang kita lagi proyek besar bikin negara kok. Begitu udah jadi kau bilang kau nggak setuju. Dan dia kemudian ditanya, gimana Anda? Ditanya wartawan, Anda dimurtadkan oleh administrasi Yahudi. Bodoh amat, kerja saya tetap Yahudi. Keyahudian saya bukan ditentukan oleh orang-orang itu. Jadi dia jalan terus, dan saya lupa ya meninggal tahun berapa atau masih hidup saya nggak tahu. Tapi karya-karyanya ekstensif sekali. Dan di sini dia detilkan, misalnya soal kemampuannya mempengaruhi. Sebenarnya gambarnya aja udah tendensius ya. Di bendera Amerika sudah diberangus oleh bintang Daud. Tetapi banyak sekali data detil yang sekarang sebetulnya udah jadi rahasia umum ya. Baru-baru ini kita tahu ada buku yang sangat menghebohkan juga di Amerika tahun lalu ya, bukunya John Mearsheimer dan Stephen Wolf. Judulnya apa? The Lobby. Jadi efektivitas dan agresivitas lobby Yahudi di Amerika khususnya, yang intinya sebetulnya sangat merugikan kepentingan Amerika sebagai negara. Jadi si Mearsheimer dan Stephen Wolf ini dua orang, satu dari Chicago University, satu dari Harvard, jadi bukan sarjana main-main. Sebenarnya nggak pro Arab, sudah jelas nggak pro. Dia cuma ngomong buku itu dari sudut kepentingan Amerika, karena Amerika betul-betul sangat dirugikan dengan pendukungannya yang tanpa reserve pada Israel praktis sejak negara ini berdiri sampai hari ini. Makin kesini malah degree-nya itu makin dahsyat. Sekarang ini saya kira bantuan Amerika itu dalam uang aja $3 miliar lebih per tahun. Itu dihitung orang kira-kira berapa? $1.700 per kepala gitu, per tahun. Nah ini juga sisi abnormal dari negara Israel. Negaranya cepat maju, tapi sebetulnya artificial. Karena keekonominya dipompa oleh modal dari luar yang dibanjiri terutama oleh Amerika. Untuk negara seperti Israel, penduduknya 5-6 juta, tentu saja $3 miliar per tahun itu luar biasa besar. Cukup gitu artinya. Itu di luar bantuan macam-macam lagi. Nah, ini juga yang membuat kenapa lobby Yahudi di Amerika itu betul-betul bersemangat untuk terus mendukung. Karena mereka berpikir orang-orang kayanya misalnya, saya nyumbang. Tapi nggak apa-apa, nanti kan akhir tahun hasilnya gede banget buat negeri leluhur gitu. Jadi mereka rela aja karena dia tahu toh nanti dibayar oleh pemerintah Amerika dalam bentuk yang beribu-ribu kali lipat. Itu sekarang angkanya $3 miliar lebih per tahun. Tentu di sini ada korupsinya juga. Ada satu wartawan Ma'arif namanya Danny Rubinstein pernah meneliti soal ini dikutip oleh Noam Chomsky, yang menceritakan bagaimana korupsi di kalangan aktivis pro Israel itu marak di Amerika gitu. Karena mereka orang-orang Israel sebenarnya sering heran sama kegilaan orang Yahudi Amerika ini. Kelihatannya nemen banget gitu kira-kira. Kita aja nih yang di Israel nggak gini-gini amat gitu. Kok orang Yahudi di Amerika itu begitu bersemangatnya? Karena itu misalnya kemudian Danny Rubinstein berkunjung ke Amerika dan meneliti urusan ini. Apa yang menyebabkan orang-orang Yahudi Amerika ini begini bersemangat dan mendukung Israel? Karena apa saja yang dilakukan oleh Perdana Menteri Israel itu dibenarkan. Kalaupun mereka ngeritik, justru ngeritiknya bagi mereka orang seperti Benyamin Netanyahu pun kurang Yahudi, kurang membela kepentingan Israel gitu bagi orang Yahudi Amerika. Sehingga di dan mereka menemukan banyak masalah. Nah memang jauh di lubuk sosial itu sebetulnya orang Yahudi Amerika itu kan membalas rasa bersalahnya.
Dan ini yang dimainkan oleh orang Israel. Yaitu kira-kira, loh, kita ini tiap hari menghadapi peluru Arab kayak bom tiap hari. Lu lihat aja nih, tiap hari nih, bislah apalah. Kalian enak-enakan aja di New York, di Wall Street, di kampus-kampus. Pulang dong. Jangan enak-enakan di Amerika. Kalau itu enak banget. Tapi kan nggak pernah berhasil orang Israel itu menarik dalam jumlah besar. Kenapa? Karena imigran, bukan imigran lagi ya, imigran Yahudi lah ya di Amerika. Itu kan sudah banyak umumnya makan. Dan orang Yahudi itu kan kelompok etnis yang paling makmur di seluruh Amerika. Lain Irish, Italia, pokoknya Yahudi lah. Semakin makmur. Tentu mereka nggak mau disebut pulang gitu ke Tel Aviv, ke Haifa, ke Hebron, ngapain gitu. Enakan di sini di Broadway bikin drama yang keren gitu, bikin film di Hollywood. 1-2 aja yang benar-benar gila gitu pulang ke sana. Dan seperti misalnya dalam kasus baru Goldstein tahun 94 ketika dia memberondong orang di Masjid Ibrahim di Hebron, itu orang Columbia tuh, dokter dari Columbia yang ya fundamentalis, tiba-tiba mungkin gak dapat wahyu atau dapat Taurat langsung pulang dan nembak-nembakin orang. Tapi secara umum hampir nggak ada orang Amerika, apalagi yang mapan, yang mau balik. Satu misalnya kemarin pemenang Nobel yang game theory itu, tua sekali dia mau menghabiskan masa tuanya di Israel gitu, pulang. Apa namanya? Bukan pulang lah, bukan ke Israel gitu. Dan belum meninggal, ke 90 udah dapat Nobel pula gitu. Yang banyak datang itu dari, ini dia yang agak kurang disukai sebetulnya sama penguasa Israel, dari daerah-daerah Kismin, Rusia, Ethiopia, Iran pula kan. Sebagai SDM ini rendah nilainya. Sebagai wujud fisiknya tidak menyenangkan. Riwil hitam di kampungnya di Ethiopia pasti karena susah di kesini. Pengen dapat pemukiman, kan itu pemukiman. Jadi ya, walaupun sebenarnya obsesinya David Ben Gurion menjadi sesuatu yang sangat masuk akal. Di hari pertama sekali masalah Israel adalah tidak ada penduduk. Waktu mereka mau masuk, sebetulnya penduduknya kira-kira 50 sampai 60 ribu saja orang Yahudi di situ. Di tengah kira-kira hampir 700 ribu Arab. Tapi hebatnya mereka terus mensugesti diri dan meyakinkan diri sambil meyakinkan orang lain. Dia selalu menyebut yang vast majority itu sebagai non-Jew, the existing non-Jew. Jadi yang kecil ini jadiin benchmark gitu. Yang 50-60 ribu ini yang dijadiin benchmark karena dia nyebut yang lainnya non-Jew. Itu dikritik tersendiri. Jadi itu sebenarnya bagian sejak awal sekali bagian dari strategi yang cerdik sekali dari mereka yang oleh Golda Meir digemakan dalam dikutip oleh Sahab yang tahun 73 Palestinians, who are they? They are not exist. Jadi mereka memang mau menganggap orang Palestina itu betapapun jumlahnya berpuluh-puluh kali lipat pada awalnya nggak ada. Dan saya kira dari sini kita bisa belajar bagaimana persistensi orang sebuah kelompok bisa berhasil. Ini seperti membuktikan adegium lama bahwa barisan yang kecil kalau dia merupakan barisan bisa sangat kuat ketimbang gerombolan yang luas sekali, kerumunan yang maha luas yang nggak ada gunanya. Mereka dimulai dengan begini sedikit, memang betul mereka melakukan terornya luar biasa. Salah apa tuh, ada orang namanya Vladimir Jabotinsky. Jadi ada 3 grup teror utama di sana, Irgun, Haganah, pecahannya yang kemudian namanya Stern Gang. Ini Stern Gang ini luar biasa, di Stern ini kayak apa namanya, kayak penyair kita nih, penyair Abraham Stern, pecahan dari itu. Nah ini saya intermezzo sedikit ya. Ada satu profesor di Chicago yang terkenal sekali, namanya Leonard Feindman. Ini gurunya Nurholis Majid dan gurunya Amin Rais. Ya. Nurholis Majid itu masuk departemen politik di bawah dia. Sama. 2 tahun kemudian Amin Rais masuk situ. Jadi kira-kira sama. Tapi kemudian Nurholis keluar dan pindah ke departemen Near Eastern Languages.
menurut Nurholis dalam suratnya tahun 82 pada teman-teman ya saya baca, ini orang nggak suka sama saya gitu. Kira-kira karena saya ini aktivis Islam. Emang orangnya ramah. Dan dia bilang sama saya bahwa dia ini mengabdikan dirinya pada dunia akademis karena menebus rasa bersalah karena dulu jadi teroris, yaitu anggota Haganah. Jadi, waktu dia sabatikal ke Israel, Nurholis kirim surat minta berhenti gitu. Karena pakai pingsan segala gitu. Kayak Nurholis merasa dia ditekan, dikasih tugas yang berlebih-lebihan gitu. Mungkin dia bias juga, nggak bisa ya, ilmu politik mungkin lebih rumit ya. Akhirnya pindah ke Departemen of American Languages. Nah sejak itu kata dia saya putus. Itulah pertama dan terakhir kali saya nulis surat ke Israel. Sementara itu Amin Rais melanjutkan honeymoon atau rendezvous-nya yang indah sekali dengan orang Anda. Dan kemudian kita di Indonesia melihat hal yang sebaliknya. Nurholis dianggap pro-Yahudi, pro-Israel, Amin Rais sebagai anti. Padahal sebalik yang terjadi. Jadi begitulah, kalau abnormalitasnya memang di mana-mana ada dan berlapis-lapis. Nah, terakhir apa lagi ya? Kira-kira terakhir ini terlalu banyak ini bahannya. Masa depannya ya, kira-kira ya. Saya melihat sebetulnya masa depannya, mohon maaf, suram. Jadi sebetulnya sudah agak saya tinggalkan. Karena nggak kelihatan. Menurut quick count. Ya, berat. Ya kalau saham mau mengais-ngais sisanya silakan. Tapi maksud saya dalam konteks apakah Israel bisa jadi negara normal gitu, apakah Palestina, kan itu isu besar. Kalau catatan kakinya banyak sekali macam-macam di sini soal toko Mark Spencer, pemilik pabrik BH Triumph yang dipaksa harus buka pabrik di Israel dan menutup pabriknya di Austria gitu. Itu kan karena Mark Spencer itu sangat pro Zionis. Nah, kalau gitu-gitu banyak ya, banyak sekali. Sekarang ide besarnya adalah tema pokoknya adalah satu, menurut pasca Zionis, apakah Israel menjadi negara normal? Kedua, apakah mereka bisa jadi bipartisan seperti resolusikan oleh PBB sejak tahun 1947, jadi sebelum kemerdekaan. Itu bagian dari rancangan untuk memberi Israel atau orang Yahudi negara. Nah, kelihatannya agak pesimistis suasananya, karena di kedua pihak makin mengeras. Jadi di kubu Israel sendiri, lihat aja sekarang aja, yang muncul malahan Benjamin Netanyahu dan Avigdor Lieberman. Padahal kita kemarin berharap Zivi Livni ya. Zivi Livni ini menarik, dia membangun karirnya sebetulnya sebagai pro-Zionis yang ardent ya, luar biasa tinggi, tapi kemudian mulai melihat perspektif ini dari sudut orang Palestina gitu, jadi mulai melunak. Apalagi Shimon Peres juga teroris. Di sini diceritakan in detail bagaimana keterlibatan sejak muda. Nah sekarang pada usianya yang hampir 90, Shimon Peres itu saya kira nggak ada politisi Israel sehebat dia dalam arti rentang masa politisinya ya, panjang sekali. Sampai hari ini dia aktif. Nggak tahu jabatan terakhir itu, pasti salah satu ketua lah di partai ini. Kita berharap Zidni dan si Shimon Peres nih, kira ada titik terang. Yang dimaksud titik terang dalam konteks ini sebenarnya dikit aja. Jadi nggak terlalu banyak beda. Tapi mendingan kayak Demokrat dan Republik di Amerika gitu. Beberapa hal kan udah bagus, siapapun yang berkuasa nggak bakal berubah. Tapi memang mungkin lebih baik kalau Zidni yang naik. Dia ini, dan dia nggak mau disebut the second Golda Meir. Enggak, saya sih pilih nih. Mau. Oh dia mau menampilkan pribadi asli. Kalah pada titik terakhir. Karena Benjamin Netanyahu koalisi ini itu sama Yahudi Rusia, partai-partai Yahudi Rusia, pokoknya dia sekarang yang menang. Dan jelas sekali ketika ditekan oleh Obama kemarin, waktu pidatonya simpatik di Kairo, langsung besoknya si Benjamin Netanyahu kan menanggapi dengan sangat serius. Ditiarkan live oleh BBC dan CNN. Ada sedikit CNN yang saya tonton. Pidatonya diatur, kata-katanya dipilih. Yang intinya, ya dia nggak mau tunduk pada tekanan Obama. Kira banyak konsesinya, sehingga pihak Palestina bilang nggak ada niat baik dari Benjamin Netanyahu dan rezim sekarang. Jadi
buntu. Nah, sementara itu di sisi lain, bantuan Amerika juga semakin bulat, belum tentu dalam arti resmi sebagai negara, tetapi lobby-lobby. Sekarang ini ada 500-an mungkin kelompok-kelompok Yahudi. Ini bangsa yang luar biasa hebatnya ya, dalam arti semua hal diorganisasikan sama dia. Apa saja. Dari tingkat yang paling kecil, you name it, apa saja mereka punya organisasinya. Ikatan perusahaan roti sendiri, gitu. Semua. Nah, 500-an kelompok itu dulu sampai beberapa tahun yang lalu mereka masih memencarkan lobby politiknya pada beberapa. Ya. Sekarang ini udah jadi tunggal, yaitu di AIPAC, American Israel Political Action Committee. Dan semua calon presiden Amerika wajib kiranya berpidato di forum mereka. Clinton aja misalnya, itu waktu ngomongin sanksi terhadap Iran, dia di acara American Jewish Congress ya, lebih kultural, tapi sambil pakai ini, yang itu yang dikritik oleh Tom Friedman, yang notabene Yahudi juga. Nah jadi sementara itu Amerika sendiri lobby Israel di Amerika makin kuat. Orang seperti Henry Kissinger pun sampai ketakutan bilang bahwa ini saya kalau lobby Yahudi begini, saya betul-betul cemas atas masa depan anak saya. Kira-kira pasti dibenci nih. Orang-orang seperti Kissinger itu bahkan kadang-kadang sampai menyebut bisa terjadi Holocaust baru kalau orang Yahudi di Amerika sebegini agresif menyandera pemerintah Amerika. Tapi suara-suara ini bahkan termasuk dari Henry Kissinger, dari orang namanya Philip Krusnik, ini Menteri Keuangan di empat presiden, sangat dihormati. Yang belakangan merasa risih juga gitu. Bahkan dari orang seperti Nahum Goldman, orang yang berhasil menegosiasi pada pemerintah Jerman dan memberikan ganti rugi pada seluruh orang Yahudi. Nahum Goldman jadi pahlawan Yahudi yang luar biasa. Pun sama mereka kemudian dikucilkan ketika dia meninggal dan dikuburkan di Bukit Zion. Dan Perdana Menteri Menahem Begin tidak mau hadir. Jadi mereka memang mensyaratkan loyalitas tanpa ampun pada cause ini, pada Israeli cause dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu. Dengan lanskap seperti itu, memang sulit sekali diharapkan. Kecuali ada sesuatu yang agak luar biasa dalam arti kata kuncinya adalah Amerika. Kalau Amerika betul-betul exercising dan sebagainya, itu aja. Pendek aja deh, nyambung Doni. Saya menemukan satu buku terbitan Belanda yang menunjukkan wacana anti Yahudi itu tahun 43, dan itu disiarkan oleh Jepang. Bahasanya persis seperti yang kita baca sekarang, bahwa Yahudi itu menguasai Amerika, Yahudi ada di mana-mana. Tapi ini datang tidak dengan nama agama, tapi dari kepentingan Jepang yang ketika itu berpakta dengan Jerman. Nah, pertanyaan saya, bagaimana hubungan selebaran ini anti Yahudi pada zaman Jepang dengan wacana anti Yahudi yang berkembang sekarang? Lanjutkan Doni aja. Empat itu banyak. Kan satu lagi. Saya Jawab dulu. jawab dulu. Nih. Jawab dulu lah. Jawab dulu terus saya. Gitu. Ya, terus tadi. Saya langsung jawab datang aja ya. Saya udah tahu pertanyaan. Kita kan sesama Yahudi. Oke, pertama mengenai dari mana diskurs anti-Zionisme di Indonesia dan soal tahun 43 yang disebut Ayu tadi. Saya nggak tahu persis karena saya tidak melakukan riset. Tetapi gini, mengenai Ayu itu sebenarnya ada satu tulisan menarik karangan Jeffrey Hedler. Dia ini sebenarnya bukan ahli, dia studinya mengenai Indonesia, dan ketika dia kesini dia heran kok selalu ditanya Anda Yahudi atau apa. Jadi akhirnya kemudian dia riset tentang jejak-jejak Yahudi di Indonesia, dan dia menemukan bahwa pada tahun 40-an itu sekelompok tentara Belanda itu foto bersama dan di belakangnya itu swastika. Jadi artinya dia ingin mengatakan bahwa pada tahun awal-awal 40 akhir-akhir tahun 30-an itu di Padang itu ada
ada tentara Belanda yang pro Nazi. Nah, saya nggak tahu apa kaitannya dengan itu. Tetapi kalau penyebaran anti-Zionisme mengenai penyebaran Protocols of Zion itu sebenarnya kan kalau menurut sejumlah peneliti seperti Martin van Brunes itu kan dibawa itu kan sebenarnya dari Rusia, kemudian saya kira dibawa oleh Belanda ke Indonesia gitu. Jadi ada tulisan Martin van Brunes yang saya kira membahas ini dengan baik. Nah, kemudian mengenai bagaimana sikap kita. Nah, problem yang saya lihat di Indonesia dan saya kira juga di negara Timur Tengah mengenai Zionisme adalah bahwa kebencian mereka terhadap Yahudi itu begitu kuatnya sampai menguras energinya sehingga tidak lagi mengetahui musuhnya. Padahal strategi perang itu kan kenalilah musuhmu. Tapi sama sekali mereka tidak mengenali musuhnya. Kalau memang Zionisme adalah musuh. Sementara itu di sisi lain orang-orang Israel itu kita bisa mencari ahli Timur Tengah yang begitu banyak gitu. Jadi ini bahkan untuk kepentingan perlawanan melawan Zionisme pun sebenarnya mengetahui Zionisme itu sebuah tilikan dari dalam itu penting gitu. Nah, tapi kan di sini repotnya kita mengetahui itu identik dengan menyetujui gitu ya. Jadi mengapresiasi dianggap sama dengan menyetujui. Padahal kalau kita ketemu orang Barat atau orang Yahudi yang belajar Islam dan mereka simpatik, kita senang. Tapi kalau kita belajar Yahudi dan kita simpatik, kita dianggap pro Yahudi. Jadi aneh sekali menurut saya ini, dan ini sebenarnya sikap yang bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dari tadi baru keluar. Wala taquma laisa laka bihi ilm. Janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya pengetahuan terhadapnya. Jadi bahasa Ibrani itu. Sulit itu. Jadi artinya sebenarnya ada hal-hal yang mestinya kita transformasikan gitu loh. Energi kemarahan itu kita transformasikan menjadi energi rasa ingin tahu gitu. Dan itu yang menurut saya kurang sekali di sini. Jadi saya nggak tahu apakah ini menjawab pertanyaan mengenai anti-Zionisme di Indonesia. Dan kalau kita hubungkan dengan diskursus pasca Zionisme di Israel, pasca Zionisme ini sesuatu yang penamaan yang bahkan mereka yang menjelaskan Israel dan Yahudi dengan cara-cara yang esensialistik semacam itu. Misalnya soal bahwa mereka adalah chauvinis, bahwa mereka adalah eksklusif karena teologinya mengatakan begitu. Saya kira kita perlu melakukan studi historis gitu terhadap pandangan-pandangan mereka karena juga berkembang. Misalnya kalau Anda membaca Spinoza traktat teologinya, dia menghantam itu soal Israel sebagai bangsa terpilih. Karena menurut dia itu justru jadi bangsa terpilih itu di mata istilah election, chosenness itu bagi Spinoza adalah bahwa bangsa Yahudi itu membutuhkan perlakuan khusus karena mereka ini semacam affirmative action gitu. Jadi kalau orang lain itu berhubungan dengan Tuhan itu mungkin bisa dengan cara-cara yang biasa, tapi kalau bangsa Yahudi itu harus mengikuti hukum Tuhan yang diturunkan di Sinai. Jadi ini semacam affirmative action, artinya bukan bangsa terpilih, bangsa yang butuh perlakuan khusus. Nah, poin saya adalah bahwa Spinoza itu berpendapat seperti itu gitu. Ini orang Yahudi sendiri yang berpendapat. Dan kemudian yang kedua tadi itu yang saya sebut mengenai pergulatan mereka tentang identitas Yahudi. Siapa Yahudi? Pertanyaan siapa Yahudi itu sangat terus-menerus muncul. Dan mengidentikan keyahudian dengan etnisitas itu kan baru. Narasi Zionisme tentu saja menariknya ke Zionis pada Yahudi awal, tetapi itu kan konstruksi terhadap identitas. Gitu. Pertanyaannya bagaimana orang-orang asimilasionis itu melihat Zion misalnya? Bagi mereka ya mereka menafsirkannya secara liberal. Zion itu ya Yerusalem itu ya Berlin.
Yerusalem itu ya Paris, gitu loh. Jadi dan mereka tidak merasa berada di eksil. Mereka merasa bahwa Jermanlah tanah tumpah darahnya, Prancislah tanah tumpah darahnya. Jadi dan itu apakah mereka kurang Yahudi dibanding Zionis misalnya? Nah, untungnya Yahudi itu mereka ribuan tahun hidup di diaspora, sehingga nggak pernah punya, baru sejak 48 saja punya yang namanya kedaulatan politik sendiri. Tadinya nggak punya, jadi untung itu. Artinya apa? Kalau misalnya otoritas rabinya, majelis ulamanya itu menyuruh sesuatu dan mereka membangkang, ya apa yang bisa mereka lakukan? Mereka nggak bisa menghukum kan? Mereka ini tinggal di Eropa yang notabene mereka mengikuti otoritas sekuler gitu loh. Jadi individu-individu Yahudi bisa dengan mudah mencuekkan otoritas keagamaannya karena mereka tinggal di diaspora. Makanya kemudian muncul ide mengenai itu Dina de Malchuta Dina itu, bahwa hukum di negara tertentu yang mereka tinggal adalah hukum. Gitu. Terus kemudian, jadi mereka diuntungkan. Oh iya, mereka diuntungkan dengan situasi diaspora itu. Diuntungkan dalam arti otoritas agamanya itu nggak sekuat di Islam. Gitu. Sementara di sejarah Islam itu kan kita selama sejak zaman Nabi sampai mungkin baru belakangan ini aja kan, setelah baru 200 tahun yang lalu setelah perjumpaan dengan Barat itu selalu ada dinasti Islam, ada kerajaan Islam gitu. Artinya punya kedaulatan dan peran ulama jauh lebih kuat gitu loh. Ada penjelasan sejarahnya gitu. Poin saya adalah bahwa kita tidak mengesensialiskan gitu loh, seakan-akan bahwa Israel itu pokoknya gini gitu. Itu menurut saya nggak bisa menjelaskan gitu, karena di dalam diri mereka juga terjadi perubahan penafsiran mengenai agama dan bahkan mereka menganggap agama itu bukan sesuatu yang tidak harus ada Tuhannya gitu misalnya. Jadi spiritualitas tanpa Tuhan itu juga berkembang. Begitu beragamnya mereka, dan itu mestinya harus kita lacak secara historis gitu, di mana, kapan, dan kenapa mereka seperti itu. Terus yang terakhir mengenai udah saya kira ya. Yang pertama dari dari ini pertama Doni, Zionisme kenapa? Saya kira salah satu penjelasannya ini pindahan dari Timur Tengah saja. Kita nggak ada problem kan sebagai bangsa ya, Indonesia itu nggak ada problem. Jadi ini sepenuhnya pindahan dari Arab ya, lewat buku-buku populer kalangan ulama-ulama Timur Tengah yang mendemonisasi Yahudi dan Zionisme dan Israel kan, dan masuk ke sini. Kebetulan ada basis teologis, ada dasarnya. Quran juga banyak kecaman terhadap orang Yahudi dan Kristen, khususnya orang Yahudi. Karena nggak enak ada Kristen di sini. Nah jadi ketemu ini kayak botol ketemu tutup. Nah maksudnya begitu dilihat Quran lo cocok. Gitu. Oh bener nih berarti. Yang sebetulnya gejala yang cukup aneh kan, dilihat dari segi ini. Urusan apa kita sama orang Arab dan Israel gitu. Saya beberapa bulan lalu debat di Metro TV jadinya, dan debatnya jadi keras sama Hidayat Nur Wahid ya. Tapi di luar kamera akhirnya potong. Tapi di situ saya berkata, intinya pokoknya saya mendorong lah ada hubungan bisnis, hubungan apa gitu sama Israel. Katakan nggak bisa hubungan diplomatik penuh, tapi hubungan bisnis misalnya juga hubungan teknologis, khususnya di bidang pertanian. Boleh dibikin lah, dibatasi yang ketat kalau ini sensitif. Tapi kita jangan membeku. Pokoknya dia nggak setuju segala macam. Saya akhirnya bilang, Anda ini kok takut sekali sama negeri sekecil itu. Israel ini kan seujung jari kita, ngapain takut gitu. 5 juta, 6 juta orang jauh di sana. Tapi nggak bisa, pokoknya udah sangat emosional. Jadi akhirnya ya nggak enak
keras. Untung berapa bulan kemudian kita sama-sama ke seminar di luar negeri, satu pesawat jadi baik lagi. Keras ya, keras sekali, kata orang yang nonton juga keras. Karena saya terus terang jengkel sekali ya. Itu tadi kalau kata sahabat lihat konspirasi Yahudi sini ya kita terkunci. Nggak bisa ini didiamkan. Kita tidak menghina Yahudi atau tidak mengecilkan arti Israel. Kita anggap sebagai negara yang wajar aja gitu. Sambil kita tetap terus kritis karena sejarahnya juga nggak bisa kita hapuskan. Dia dibangun dengan teror, dia begitu nindas orang Palestina gitu, persis seperti dia ditindas di Eropa. Nah dengan itu saya mau masuk juga, ini persis kalau wacana anti Zionis itu pindahan dari Arab ke Indonesia, sebetulnya wacana the question of Jewism itu juga betul-betul pindahan dari Eropa ke Timur Tengah. Kan sama itu, setara. Jadi memang ada banyak dimensi di sini ya. Saya kira ini juga cara orang Eropa, orang kulit putih menghindari ini karena orang Yahudi ini kan jadi semacam benalu di mana-mana. Ini yang nggak pernah saya temukan jawabannya. Saya tanya pada banyak orang nggak pernah jelas. Faktanya dia jadi masalah di seluruh Eropa, di Rusia tadi ada pogrom, sebetulnya pogrom di sana berulang-ulang. Yang terakhir itu yang besar sekali tahun 1913. Inilah generasi Saul Bellow, generasi orang tuanya Pak Danilev yang terusir dari karena ada Tsar yang mati gitu. Mereka pokoknya semua masalah kemalangan Rusia itu ditimpakan pada orang Yahudi sehingga jadi alasan pogrom. Terakhir tahun 1913 seperti digambarkan dengan baik di film itu, Fiddler on the Roof, sutradaranya Norman Jewison yang bikin skripnya namanya Sholem Aleichem. Itu film yang bagus sekali, musikal, dan itu menceritakan gelombang pogrom terakhir yang membuat orang ke Boston kemana-mana. Dan jadi pindahan dari itu. Yang kedua, orang Eropa memang di sisi lain pada perkembangan kemudian khusus setelah Holocaust atau Shoah, orang Yahudi Prancis disebutnya nggak mau Holocaust, Shoah bahasa Hebrew, itu ditanamkan rasa bersalah. Jadi kira-kira carte blanche, lu kasih belangko kosong isi apa aja. Karena kita udah nggak ketulungan malunya nih. Masa kita sebagai bangsa beradab, pakai kulit putih gitu, membantai sampai 6 juta orang. Terlepas dari beberapa pasukan Jerman yang membantai Yahudi itu orang Yahudi sendiri juga, itu kan soal lain ya, itu kan kasus-kasus kecil dan ditemukan belakangan. Tapi secara umum orang kulit putih kan seperti ada beban psikologis yang berat sekali karena membantai begitu sadis. Jadi kira-kira belangko kosongan apa aja boleh. Kebetulan orangnya sendiri pengen pindah ya, pindah ke sana. Kita pusing kalau ini di Eropa. Walaupun sampai sekarang sebetulnya komunitas-komunitas Yahudi di Eropa Barat juga masih kuat dan masih makmur ya. Nah ini yang lagi-lagi terus dicoba sampai hari ini oleh pemerintah Israel untuk terus-menerus ditarik. Nah berapa tahun lalu waktu Ariel Sharon belum semaput, belum koma seperti sekarang, dia nyambut ke airport karena ada acara rutin kedatangan Yahudi Prancis dari Prancis. Kampung karena soal penduduk selalu jadi masalah. Begitu sampai airport cuma 300 orang, 300 ekor nih. Marah-marah Ariel Sharon kira-kira menuduh pemerintah Prancis menghalang-halangi migrasi Yahudi Prancis ke Israel. Dia pengen lebih banyak, mestinya sekian ribu dong. Masa ini setahun 300 biji? Jadi gimana? Nah itu tadi yang saya bilang, karena mereka juga ogah-ogahan. Kalau di Prancisnya dia sudah punya bank, sudah punya toko keren, di Inggris punya Mark and Spencer yang begitu kayanya, ngapain lagi ke Haifa atau ke kibbutz atau ke duitnya aja gitu. Jadi ada pemerasan. Jadi itu ya, pemindahan itu saya melihatnya setara wacana anti Zionis di Indonesia dengan wacana problem Yahudi yang dipindahkan dari Eropa. Nah memang ironis di sini kemudian orang Israel memperlakukan Palestina nyaris identik dengan dia diperlakukan oleh Hitler. Dan catatan mengenai penyiksaan mereka terhadap orang-orang Palestina, termasuk yang Kristen, ada kasus di sini Joseph Odeh yang disiksa dengan sangat mengerikan oleh intel Israel itu banyak sekali.
Kedua Trisno soal cara pandang baru, ya tentu saja ada itu Tris, banyak sekali ya. Bukan banyak sekali lah, sampai sekarang saya selalu dikirim itu kelompok 3 agama yang mau memperdamaikan Israel gitu. Tapi saya pesimis di dunia kultural juga ada ikhtiar yang cukup serius. Misalnya antara Edward Said dan Baron Boyd, ya. Baron Boyd luar biasa hebatnya itu, pianis yang hebat, komposer yang hebat. Anda lihat misalnya dia bikin orkes divan yang anggotanya dari berbagai bangsa, Arab, terus ada orang Yahudi Spanyol, Yahudi dari Prancis, begitu banyak. Dan orkesnya bukan main bagus. Jadi itu idenya dari Edward Said. Jadi intellectual force-nya itu Edward Said yang melaksanakan si Baron Boyd, Bang Boim. Nah sampai sekarang mereka masih tekun walaupun meninggalnya Edward Said ada pukulan besar bagi gerakan ini. Dan ada filmnya 2 biji yang menggambarkan bagaimana mereka luar biasa. Saya nontonnya juga emosional. Ketika memutuskan apakah mereka harus main juga di Ramallah atau tidak. Nah, nembus Ramallah ini luar biasa mencekam. Sehingga Baron Boim pada malam keberangkatan dia bilang, kalian sekarang terserah mau masuk ke sana apa enggak. Saya udah kasih gambaran. Karena sebelumnya dia hanya main-main di kota-kota Eropa. Sekarang di jantungnya nih, karena tujuan dari orkes ini kan untuk mendamaikan ini. Kalau ke sana enggak, jadi apa maknanya gitu. Akhirnya tetap mereka main dan luar biasa bagus. Tapi maksud saya itu aksi-aksi begitu, ikhtiar-ikhtiar begitu tentu saja kita hargai. Saya hanya ngomong suasana umumnya. Mungkin saya terlalu pesimistik, tapi optimisme seperti Anda juga bisa naif karena mengabaikan satu arus sejarah yang jauh lebih besar daripada sekedar ikhtiar-ikhtiar perbaikan yang tidak signifikan. Tentu saja kalau kita ngomong harapan, tentu saja misalnya saya berharap betul gerakan post-Zionism ini berkembang karena para sarjananya juga cukup tangguh. Mereka juga, saya kira satu aja tuh hal ya, sama apa yang disebut the new historians. Ada Barry Morris di situ, sejarawan yang hebat. Di luar Israel ada orang-orang yang agak gila, dalam tanda petik, penerus Lilienthal nih. Saya kira sekarang yang paling fasih Noam Chomsky, dan yang muda lagi, yang brilian adalah Norman Finkelstein, yang 2 kali nulis disertasi dan ditolak gara-gara mempersoalkan Israel di Yale dan di Princeton. Akhirnya dia lulus entah dari universitas mana. Ini brilian dan menuduh orang-orang seperti Elie Wiesel sebagai spokesman of Holocaust industry. Jadi Holocaust dianggap industri. Nah tapi gerakan mereka ini ya nggak pernah besar betul lah. Ada tikun, ada forward. Saya kira orang forward itu mereka ya. Mudah-mudahan aja nih, kita kalau ngomong harapan ya senang saya. Saya gambarkan realitasnya. Mudah-mudahan benar. Dari PRT, saya juga nggak setuju tuh. Jadi Anda di sini percaya bahwa tindakan umat atau orang itu sepenuhnya diwarnai oleh kitab sucinya. Nanti Anda nggak akan konsisten. Ketika ngomong di agama lain, gimana? Kenapa tiba-tiba pada kasus Yahudi dia adalah penubuhan atau cerminan langsung dari teologinya atau kitab sucinya? Nanti di Kristen gimana? Di Islam gimana? So kalau Anda ngomong kitab suci, Anda tahu sebagai teolog, isinya kan semrawut. Macam-macam ada. Nah ini dikutip benar. Taurat yang menyuruh membunuh, semua harus dibunuh. Kan sampai bayi-bayinya, sampai hewan piaraannya, sampai pohon-pohon. Kitab suci ngomong begitu. Ya. Tapi saya enggak dengan itu bukan merupakan representasi mekanis dari perilaku. Kalau Anda berpegang itu mengerikan sekali. Mungkin perlu diperjelas. Tadi saya memberikan 3 paradigm dari yang sangat eksklusif, sangat esensialis, kemudian naik ke Fackenheim yang lebih open, lalu kemudian sekarang itu justru lebih sekuler sebetulnya. Jadi nggak cuma di situ. Itu kalau sebetulnya seperti saya bilang dari tadi, sebetulnya kalau gerakan sebagai gerakan ini sekuler banget.
ler. Herzl itu wartawan yang nggak ada urusan. Max Nordau yang dikutip Sahal juga. Bahkan yang kultural sekuler aja, Amlas, apalah. Tapi ia membonceng lah, agama kenapa ya? Jadi daya kultur yang luar biasa. Orang tetap aja. Jadi saya nggak memang beginilah ya. Mungkin ini terkait sama pertanyaan Ayu. Sebenarnya hubungan Yahudi dan Kristen itu jauh lebih serius. Sebenarnya kan problemnya problem Kristen dan Yahudi, bukan Yahudi dan Islam. Kalau kita lacak ya, secara garis besar atau bukan secara garis besar, paradigma besarnya itu kan konflik Kristen dan Yahudi. Makanya saya nulis 15 tahun lalu di Ulumul Quran membandingkan hubungan antara Islam Yahudi dan Islam Hindu. Kesimpulan saya adalah konflik orang Islam dan orang Yahudi ini sepenuhnya politis, khususnya setelah Israel berdiri. Sebelumnya selama ratusan tahun tentu saja ada percikan-percikan seperti dicatat oleh Quran misalnya, tetapi secara umum mereka cukup toleran lah, saling toleran. Memang ada, nah ini menarik, inilah di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi besar ya, ada Bani Kainuka, ada Bani Khoiruzah, ada Bani Nadir. Mereka ini kemudian terusir semua. Yang terakhir katanya, Nabi dan pasukan Islam itu membunuh sekitar 700 orang Yahudi di Suk Madinah, di tengah Madinah. Ada beberapa hadis menerangkan itu, salah satunya dari Aisyah, dan salah satu yang dibunuh perempuan satu. Aisyah menceritakan, saya lagi ngobrol-ngobrol nih sama perempuan Yahudi ini. Itu sekaligus menunjukkan bahwa sudah cukup wajar lah hubungan mereka di Madinah itu. Dan tiba-tiba namanya dipanggil untuk dieksekusi. Ya, kira-kira 700 orang. Saya tulis itu sebenarnya udah banyak yang tahu. Tapi sebetulnya apakah itu peristiwa faktual? Di sini ada ironisme. Kelihatannya orang Islam sedang membanggakan diri bahwa mereka sudah pernah membunuh orang Yahudi 700 orang. Tidak pernah ada. Iya. Karena orang Yahudi itu kita tahu ya, semua urusan diteliti sama dia. Dan kuburan 700 orang ini nggak pernah ditemukan. Jadi ada ironisme di dunia ini, saya kira cuma orang Islam yang nggak melakukan aja ngaku. Orang itu melakukan aja nggak pernah ngaku. Itu urusan HAM. Sama kayak Sarwa Edi. Ada tahu ya, Nanking Massacre. Sampai hari ini sudah 70 tahun, Jepang itu udah kepaksa betul ngaku, ya kita bunuhin lah tahun 37 itu 10.000 orang. Gak bisa, kata Cina, 300.000. Nih buktinya, enggak. Sampai hari ini. Sehingga itu diurus di buku sejarahnya, dari SD sampai pokoknya Nanking Massacre jangan masuk, sementara Cina memasukkan itu dengan versi angka masing-masing. Sampai hari ini, bayangkan. Lah orang Islam, ayo di zaman Nabi di Madinah, nggak pernah ditemukan kuburannya. Jadi ini sebetulnya laughing orang Islam merasa menunjukkan bahwa dia bisa membantai orang Yahudi. Ironis sekali, itu kan nggak perlu dibanggakan. Apalagi benar-benar nggak terjadi, nggak ada. Loh orang Yahudi itu apa sepatu bekasnya? Siapa aja ketahuan kok di gunung mana. Masa 700 kuburan yang ketahuan. Jadi sebetulnya konfliknya itu. Jadi ini dipindahin aja sama orang-orang. Buktinya kan banyak sekali yang lebih tahu bagaimana kerasnya pertarungan yang di Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Dan sangat ironis saudara-saudaraku sekalian bahwa sampai hari ini Konsili Vatikan yang bilang bahwa orang Yahudi membunuh Yesus belum dicabut oleh Vatikan. Belum. Yang dicabut itu Galileo. No. Inilah yang jadi masalah oleh orang Yahudi, bahwa orang Yahudi selalu merasa bahwa setiap saat pogrom dan Holocaust ini oke. Misalnya salah, paling dicabutnya 5 tahun lalu. Belum lama, nggak mungkin lama. Itu juga kalau Yesus ada. Itu Galileo.
tentang Galileo. Nggak mungkin dicabut karena kitab sucinya udah mengatakan itu dia masalahnya. Bayangkan ya, umat Katolik itu memvonis Yahudi sebagai bangsa, bukan sebagai individu pelakunya. Katakan katanya Yesus yang bunuh Yudas Iskariot. Ya si Yudas saja dong yang dihukum gitu. Enggak, bagi Vatikan seluruh bangsa Yahudi melakukan dosa yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain dan tidak akan ada dosa lebih besar daripada itu. Karena apa? Tidak kurang dari membunuh Tuhan. Iya. Jadi bagi Ada alasan juga ya. psikenya itu selalu ngerasa setiap saat Holocaust baru itu sangat mungkin. Nah orang belum dicabut sama Vatikan, penguasa 1,5 miliar umat Katolik yang kaya-kaya, yang powerful, negaranya kuat-kuat gitu. Jadi dari segi itu. Nah di sisi lain untuk khusus untuk Protestan menarik juga gerakannya Jerry Falwell ya, moral majority. Namanya itu enak, moral majority. Dia buka beberapa perwakilan. Dia mendekatkan dulu lah. Pokoknya kita Kristen sama Yahudi ini hopeng lah, cica. Kita melawan orang Arab, orang Islam. Tapi orang Yahudi nggak gampang dibohongin kan. Sehingga beberapa kali kantor perwakilannya itu dia udah-abrik juga sama FPI-nya Yahudi. Karena memang si Falwell ini double standar. Falwellnya almarhum ya, tahun lalu ya. Di depan komunitas Yahudi dia sanjung-sanjung kita. Di depan kongregasinya dia kira-kira bilang, wah Yahudi kita bohongin deh tuh. Kita bohongin, dia kan orang Yahudi dengar, orang Yahudi tahu. Jadi begitulah maksud saya. Hubungannya itu selalu tegang, love hate. Dan dasar dari semuanya saya kira bukan soal agama, bukan soal kepentingan saja. Falwell juga sepenuhnya memanfaatkan agama untuk keperluan bisnis dan politiknya kan. Sehingga waktu dia meninggal ada seorang penulis yang lucu sekali di Time bilang, kalau betul apa yang dikatakan dari Falwell selama ini dan sekarang dia pasti sudah di dasar neraka yang paling dalam karena dia memanipulasi omongan Yesus. Yesus nggak pernah tuh mengecam gay, homoseksualitas, nggak pernah. Dia bisa-bisaan aja atas nama Yesus mengecam orang gay. Jadi dia memanipulasi omongan Yesus. Tempatnya neraka menurut dia sendiri. Itu Falwell. Nah, yang terakhir soal anti Yahudi di zaman Jepang. Ini menarik. Tadi Sahal menyebut dari Jeffrey Hadler. Saya juga baca itu kira-kira 12 tahun lalu. Dalam bentuk preliminary study. Jadi belum jadi final. Ada ilustrasi yang bagus sekali. Jepang sebetulnya nggak ada urusan sama orang Yahudi. Nggak ada urusan apa, bukan bawah matahari kata Jepang. Dia Yahweh, main lain sama sekali lah, nggak ada persentuhan kepentingan segala macam. Tapi karena mereka punya poros fasis ya Jepang. Dan ada 2 perwira Nazi datang ke Surabaya. Menurut Jeffrey Hadler. Jeffrey Hadler menulis dengan disclaimer, saya Jeffrey Hadler Yahudi. Saya mau studi ini, saya anu tapi saya ke Indonesia seperti diceritain Sahal tadi. Ada ceritain, 2 orang Nazi ini minta sama Jepang bahwa Yahudi di sini jadi ikut saja. Oi, kata dia. Nggak ada kepentingan. Yang ironis ada seorang David Pusri namanya. Waktu itu sedang ulang tahun lagi pesta ulang tahun ke-13. Lagi pesta, wah, Yahudi lah secara Yahudi. Diri sama Sodanco. Dia nggak pernah pulang lagi, tapi saya kira dia pindah ke Jakarta. Saya masih hidup, saya kira. Mudah-mudahan dialah yang jadi agen Bulgari, agen Tag Heuer, segala macam kan. Keluarga Muslim, kemudian juga antara lain kawin sama keluarganya Sudikatmono, kayu cerai. Saya ini terlalu gosip.